Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahrul ramadhana akramas syuhur. Futihat fihi abwabul jannah wa ghuliqat fihi abwabun nar. Syahrul awal rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu izkum minan nar. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 2 yang Pak Esa banggakan. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam pertemuan pada hari ini dari pembelajaran yang beda dari sebelumnya, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam yang mana pada sampai saat ini kita sudah sampai di bab 10. Yang mana bab 10 ini mempelajari tentang suri tauladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Suri tauladan Nabi Muhammad yang seperti apa? Kisah Nabi Muhammad diceritakan oleh buku-buku yang banyak kita pelajari. Bahkan kita juga, kalian pula pernah mendengar kisah-kisahnya dari ayah dan bunda, atau dari guru pengajian, atau dari YouTube juga, ya. Pasti kalian pernah mendengar bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang sangat-sangat mulia. Nabi yang sangat mulia, nabi yang beda dengan nabi yang lainnya. Yang mana banyak suri tauladan, banyak perilaku-perilaku yang wajib kita contoh dalam keseharian Nabi Muhammad untuk diri kita. Apa contohnya? Contohnya nanti kita akan mempelajarinya. Kita akan membahasnya yang lebih dalam lagi. Maka dari itu, materi pada hari ini yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir, Nabi akhirul anbiya, ya. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, tidak ada nabi selain Nabi Muhammad setelahnya. Ya. Ada 25 nabi yang harus kita ketahui. Pertama Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, sampai yang kalian ketahui sampai 25 ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang penyayang. Nabinya umat muslim. Nabinya kita semua. Nabi akhirul zaman. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi yang akan memberikan syafaat kepada seluruh manusia yang pernah hidup di bumi. Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nabi Muhammad, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beragam keistimewaannya. Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari kelahirannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di hari Senin, ya. Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah adalah bulan kelahiran dan tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pada bulan kelahirannya, Rabiul Awal, di tahun gajah, Nabi Muhammad dilahirkan. Keadaan kota Mekah yang akan diserang oleh pasukan bergajah, dan dilahirkannya sosok yang mulia ini yang pernah kita tonton waktu itu juga, ya, kisahnya Nabi Muhammad, bahwasanya ada api Majusi, api yang disembah oleh orang Majusi. Api itu tidak pernah padam. Tapi pada hari kelahirannya Nabi Muhammad, api itu padam. Ada gempa-gempa kecil di kota Mekah yang menghancurkan berhala-berhala di sana. Dan pada hari itu juga bulan
sangat indah. Malam sangat terang, adem, tentram. Masya Allah. Ya, itu kemuliaannya di hari kelahirannya Nabi Muhammad. Ya, ada gempa kecil yang menghancurkan berhala. Cahaya dari langit turun ke rumah ibunya Nabi Muhammad. Ya, itu adalah cahayanya Nabi Muhammad, Nurun Muhammad. Ya, jadi Nabi Muhammad dikisahkan dan kita wajib sekali mengetahui dan mengimani bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah nabi yang sangat mulia. Di sisi Allah cuma satu-satunya nabi yang bisa naik ke tempatnya Allah. Naik ke singgasananya Allah. Hanya Nabi Muhammad, satu-satunya manusia. Satu-satunya manusia. Hanya Nabi Muhammad yang bisa menginjakkan kakinya di singgasananya Allah, di kerajaannya Allah. Allahu Akbar. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam, Nuh, Hud, Soleh sampai Nabi Isa alaihissalam belum pernah masuk ke singgasananya Allah. Cuma Nabi Muhammad. Nabi Musa hanya menjadi kalamullah. Hanya menjadi teman bicaranya Allah. Tapi Nabi Muhammad menjadi kekasihnya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya, itu mulianya Nabi Muhammad. Mi'raj. Maka kalau kita pernah mendengar ada peringatan hari Isra wal Mi'raj. Hari di mana Nabi Muhammad berjalan dari kota Mekah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jalan dari kota Mekah ke kota Palestina. Ya, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ada di Palestina. Jalan. Lalu minal Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha. Sampai ke singgasananya Allah. Itu dikerjakan hanya satu malam. Masya Allah. Cuma Nabi Muhammad yang bisa. Masya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi yatim piatu. Nabi yang ditinggal dan banyak diuji oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah mengeluh. Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam. Itu Nabi Muhammad. Wajahnya ganteng, matanya bulat, ya, itu rupawan sekali. Nabi Yunus dengan Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad lebih gantengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam suatu riwayat hadis dikatakan bahwasanya Nabi apabila saya itu ada sahabat Nabi ingin melihat Nabi Muhammad diibaratkan sebagai cahaya bulan purnama yang sangat cantik. Ya. Cahaya bulan purnama yang sangat cantik. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi seperti itu. Nabi Muhammad banyak kemuliaannya. Nabi Muhammad banyak sekali keagungannya. Di pelajaran pada hari ini kita akan mempelajari kisah keteladanannya. Keteladanan Nabi Muhammad. Kalian bisa buka bukunya halaman 129. Di halaman 129 kita akan menemukan judul yang berjudul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang jujur. Nabi Muhammad adalah nabi yang sangat-sangat jujur. Bahkan Nabi Muhammad itu kalau jualan tidak pernah ngambil untungnya. Ya, kalau orang yang jualan itu biasanya mengambil untung. Misalnya kalian jualan es Milo harganya 1.000, terus kalian jual jadi 2.000, berarti kalian untung 1.000. Tapi Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad jualan dengan harga yang segitu, beli dengan harga segitu, jual dengan harga segitu. Misalnya, tadi misalnya es Milo ya. Es Milo
dibeli Nabi Muhammad harganya 1.000. Tapi Nabi Muhammad menjualnya 1.000. Jadi Nabi Muhammad nggak ngambil untung. Nabi Muhammad nggak ngambil untung. Tapi Nabi Muhammad mengambil berkahnya. Seperti itu. Jujur, tidak pernah berbohong. Bahkan Nabi Muhammad dikatakan sebagai mendapatkan gelar dari Allah as-sidqu. Artinya adalah jujur. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita ingin menjadi umatnya yang patuh sama Nabi Muhammad, apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, maka kita harus berkata jujur. Ya, jujur walaupun itu pahit. Jujurlah kalian, mau kalian dalam keadaan apapun, katakan yang sebenarnya. Ya, contohlah Nabi Muhammad. Nah, lalu di halaman selanjutnya, Nabi Muhammad SAW penyayang. Nabi Muhammad itu penyayang, rahmatan lil alamin, penyayang sama semuanya. Nabi Muhammad sayang sama orang Yahudi Nasrani. Nabi Muhammad sayang sama semua hewan. Nabi Muhammad sayang sama kita. Nabi Muhammad sayang sama semua umatnya. Ya, bahkan Nabi Muhammad lebih mementingkan umatnya daripada dirinya. Dalam suatu riwayat hadis dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad sebelum meninggal dunia itu menyebutkan ummati, ummati, ummati. Kenapa menyebutkan ummati? Karena Nabi Muhammad takut umatnya masuk neraka. Nabi Muhammad nggak mau ada satu orang yang masuk ke dalam neraka. Itu Nabi Muhammad saking cinta dan sayang sama umatnya. Kita umatnya Nabi Muhammad sudah bersolawat belum sama Nabi Muhammad? Ayo, kalian sudah bersolawat belum sama Nabi Muhammad? Kalau belum, bersolawatlah sama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sayang banget sama kita. Kalau kita nggak sayang sama Nabi Muhammad, kita nggak bakal dapat syafaat di hari kiamat sama Nabi Muhammad. Pak Esa, hari kiamat itu, syafaat itu apa Pak Esa? Syafaat itu adalah keselamatan. Nanti Nabi Muhammad yang akan memberikan keselamatan kepada kita semua. Bayangkan, dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, manusia yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, itu akan disyafaati oleh Nabi Muhammad. Nggak ada nabi-nabi lain yang bisa mensyafaati kecuali Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Maha besar Allah, maha suci Allah, Allahu Akbar. Cuma Nabi Muhammad nak. Jadi maka dari itu cintai Nabi Muhammad, cintai setulus hati, cintai dan sayangi Nabi Muhammad. Bagaimana caranya Pak Esa? Perbanyak sholawat sama Nabi Muhammad. Sholawatnya kayak gimana Pak Esa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, seperti itu aja. Jadi sholawatnya yang pendek juga tidak apa-apa. Tapi kita sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Seperti itu ya. Nabi Muhammad itu sangat sayang sama hewan, sangat sayang sama manusia, sangat sayang sama orang yang non-muslim pun sayang. Bahkan Nabi Muhammad waktu jalan antara di Bukit Taif, ya ada Bukit Taif namanya di kota Mekah atau Madinah, saya lupa pokoknya di antara itu. Nah, Nabi Muhammad jalan dan dilempari batu sama orang kafir Quraisy. Kalian kalau dilempari batu sakit nggak? Pasti sakit kan? Dilempari batu sampai berdarah. Berdarah sepujur tubuhnya Nabi Muhammad itu berdarah. Dari kepala sampai kakinya Nabi Muhammad itu berdarah. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah marah. Nabi Muhammad nggak pernah yang namanya berdoa untuk memberi azab sama kaum kafir Quraisy, itu nggak pernah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nabi Muhammad malah tersenyum. Nabi Muhammad malah mendoakan supaya bisa mendapatkan hidayah orang-orang itu. Saking sayangnya. Ya Allah. Kalau kita dilempari batu. Misalnya kita dilempari batu sampai berdarah-darah.
nangislah kita. Pasti kita akan balas. Pasti kan? Tapi kalau kita mencontoh Nabi Muhammad, maka kita tidak akan marah, tidak akan dendam. Ya, seperti itu. Jadi contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Baiklah anak-anakku, siswa-siswi kelas 2 yang Pak Esa banggakan. Jadi itulah contoh suri tauladan. Itulah contoh akhlaknya Nabi Muhammad. Perlu kita tauladani. Perlu kita ikuti. Jadi jangan lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Semoga kita diberikan syafaat di hari kiamat nanti oleh Nabi Muhammad. Amin. Amin ya robbal alamin. Maka mungkin dari Pak Esa cukup penjelasan materi dari bab 10, pendidikan agama Islam. Yang minggu depan insya Allah Pak Esa akan berikan video yang selanjutnya. Jadi tetaplah membaca, belajar, dan ikuti apa yang diperintahkan Allah dan jauhi apa yang Allah larang. Dan terus bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian dari Pak Esa. Semoga kita selalu dapat menjadi orang yang bertakwa. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.